Sudah banyak yang membahas tentang bagaimana sejarah panjang jet tempur Su-27 Flanker, sebuah jet tempur superioritas udara yang dilahirkan Soviet dan telah melahirkan banyak keturunan pesawat terbaik di dunia saat ini. Tetapi mungkin belum banyak yang tahu tentang bagaimana proses pesawat ini lahir, apa semangat yang diusung, perubahan desain hingga mimpi buruk yang menghantui lahirnya sang ikon ini. Keluarga Su-27 adalah pesawat tempur terbaik yang pernah dihasilkan Rusia hingga saat ini. Dia adalah pesawat besar, kuat, dan sangat bermanuver serta dapat membawa muatan besar dalam jarak jauh. Mereka dirancang dari awal untuk menjadi lebih baik dari F-15 Eagle Amerika dalam semua aspek. Biro Desain Sukhoi memiliki asal-usul sejak Perang Dunia Kedua dan mereka memiliki sejumlah keberhasilan sejak itu. Tetapi setelah Perang Dunia Kedua, Amerika memimpin dalam teknologi jet tempur dengan pesawat yang jauh lebih canggih dibandingkan milik Soviet. Moskow kemudian ingin mengembangkan jet tempur generasi keempat baru yang akan mengungguli jet Amerika terbaru termasuk F-15. Pesawat ini juga akan memiliki desain dua mesin untuk bisa bertahan hidup lebih baik dalam medan tempur. Namun Pavel Sukhoi, desainer kepala dan pendiri Sukhoi, memiliki keraguan yang serius tentang kemampuan Uni Soviet untuk melengkapi pesawat tempur generasi baru dengan elektronik terbaru. Hal ini mengingat industri elektronik Soviet tertinggal di belakang Amerika. Tetapi pada saat pesawat tempur baru akan dikembangkan dan dimasukkan ke dalam produksi, industri elektronik Soviet membuat lompatan maju dan berhasil mengejar ketertinggalan dengan Barat dalam banyak aspek. Pada 3 Maret 1971, perusahaan Mikoyan, Yakovlev, dan Sukhoi mengajukan desain menarik untuk memenangkan kompetisi membangun jet fighter generasi keempat untuk Uni Soviet. Yakovlev mengajukan desain tempur konvensional yang secara fisik mirip dengan jet tempur generasi ketiga. Mikoyan mengajukan desain yang menggunakan desain yang ada di atas pesawat ringan, dan Sukhoi mengusulkan desain yang berbeda secara radikal, yakni pesawat yang besar, berat, dan terdiri dari desain sayap melengkung baru. Desain awal dari Su-27 dibuat oleh Vladimir Antonov yang merupakan desainer terkemuka di Biro Desain Sukhoi pada tahun 1970-an. Desain ini diperbaiki oleh tim desainer dan kemudian disajikan di depan Pavel Sukhoi untuk persetujuan yang segera membuat terkesan. Namun ada tender tahap kedua di mana 3 perusahaan menyajikan desain terakhir. Mikoyan menyajikan desain evolusi yang mereka sebut sebagai MiG-29, Yakovlev menyajikan desainnya sebagai Yak-45, dan Sukhoi mempresentasikan Su-27 dalam desain baru serta desain konvensional. Di sini Rusia menyadari kebutuhan untuk memiliki pesawat tempur campuran berat dan ringan untuk armada generasi keempat. Oleh karena itu, MiG-29 terpilih sebagai jet tempur ringan masa depan dan Su-27 terpilih sebagai pesawat tempur berat. Amerika juga memiliki pola pikir yang sama dan mereka mengembangkan F-15 untuk kelas berat dan F-16 di jet tempur ringan. Yakovlev menarik diri dan tidak berpartisipasi dalam tender setelah ini. MiG-29 dan Su-27 akhirnya disetujui. Pekerjaan awal untuk membangun prototipe dimulai segera dan proyek ini diberi kode T-10 untuk Su-27. Karena itu adalah proyek terbesar dalam dunia penerbangan saat itu, beberapa biro desain lain, lembaga penerbangan, dan organisasi penelitian terlibat untuk berbagi beban kerja dan mempercepat proses perkembangan. Mock-up skala penuh pertama yang disebut sebagai T-11 membuat semua orang yang terlibat dalam proyek terkesan karena desain yang anggun dan ramping.
Ada sebuah slogan yang diciptakan pada saat itu bahwa Soviet lebih baik dari Amerika, dan ini sangat ditanamkan di benak semua orang yang terlibat dalam proyek, dan mereka menempatkan semua upaya untuk memastikan bahwa Su-27 adalah pesawat yang lebih baik daripada F-15. Pada tahun 1977, 6 tahun setelah proyek dimulai, prototipe T-10 pertama selesai dan siap untuk tes penerbangan. Meskipun itu adalah tonggak untuk Biro Desain Sukhoi, pendirinya Pavel Sukhoi meninggal pada tahun 1975 dan tidak melihat Su-27 mengambil penerbangan pertama. Pada 20 Mei 1977 di Yukovsky, pilot uji Vladimir Ilyushin yang merupakan anak dari desainer Ilyushin menerbangkan pertama T-10 dan sangat terkesan. Dia mengatakan dalam jet tempur sebelumnya, ia selalu merasa bisa melakukan lebih baik dari pesawat. Tetapi ini adalah pertama kalinya ia merasakan pesawat ini bisa melakukan lebih dari itu. Namun T-10 masih jauh untuk bisa memasuki layanan, dan itu jelas bahwa Soviet harus bekerja keras pada aspek lain dari pesawat dan lebih meningkatkan kinerjanya jika mereka ingin membuatnya lebih baik dari Eagle. Seperti disebutkan pada bagian awal, Soviet tertinggal di belakang Amerika dalam teknologi elektronik, dan sekarang hal ini menghantui mereka di T-10. Elektronik yang ada besar dan berat hingga melebihi persyaratan berat pesawat, masalah yang tidak dialami F-15. Saat itu, Eagle sudah membuat banyak rekor dunia selama penerbangan khusus pada tahun 1975, dan Soviet sangat ingin untuk menyelesaikan proyek Su-27. Kemudian ada banyak masalah berkaitan dengan masalah mesin, konsumsi bahan bakar yang tinggi, dan kurangnya rudal modern untuk melengkapi pesawat di masa depan. Meskipun T-10 sangat menawan di penerbangan pertama, tetapi pesawat ini menghadapi masalah aerodinamis ketika mengalami pengujian yang ketat. Ada masalah di angle of attack atau sudut yang dibuat oleh sayap ke arah aliran udara. Semua ini menyebabkan keterlambatan dalam pengembangan dan membuat Su-27 lebih baik dari F-15 masih menjadi mimpi. Apalagi saat itu jet Amerika sudah masuk produksi. Chief Designer Mikhail Simonov akhirnya melakukan modifikasi desain yang sudah ada secara ekstensif untuk memperbaiki segala kekurangannya. Ini hampir seperti mendesain ulang dari awal. Mereka membutuhkan waktu hanya 3 bulan untuk membuat perubahan ini dan meningkatkan kinerjanya. Nacelles mesin dibuat lebih ramping, akar sayap dan sayap dikombinasikan dengan pesawat untuk membuat satu permukaan angkat besar, desain landing gear berubah, dan sirip ekor kembar ditempatkan lebih maju untuk meningkatkan karakteristik aerodinamis. Posisi airbag dialihkan ke belakang kokpit, roda depan ditempatkan lebih dekat ke intake mesin udara. Tetapi semua itu hanya beberapa perubahan yang dibuat untuk perbaikan. Salah satu perbaikan yang membuat perbedaan dalam pertempuran adalah peningkatan jumlah cantelan rudal dari 8 menjadi 10 yang memberi loadout rudal yang legendaris. Ketika semuanya tampak berjalan lancar, kecelakaan buruk terjadi. Ketika prototipe baru terbang dengan kecepatan 2.300 km per jam saat uji kekuatan badan pesawat, hidung pesawat hancur. Selama penerbangan tes lain untuk bermanuver berat, pot sayap juga hancur. Tetapi keterampilan pilot uji Nikolai memungkinkan dia untuk menurunkan pesawat hanya dengan satu sayap yang berfungsi. Kemudian setelah pengujian dasar dilakukan, prototipe diserahkan kepada militer untuk tes ekstrim pengujian kemampuan dan kerentanan. Setelah semua modifikasi kokpit yang diperlukan dibuat, Su-27 akhirnya mulai beroperasi pada tahun 1985 di Angkatan Udara Soviet. Tetapi saat itu pesawat masih sangat dijaga rahasianya hingga Soviet benar-benar siap untuk mengungkap hal itu kepada dunia.
Tahun 1986, ketika Su-27 masih rahasia, diputuskan untuk membuat varian khusus yang dimodifikasi untuk memecahkan rekor yang telah dicapai F-15 Strike Eagle di tahun 1975. Pesawat ini kemudian ditunjuk sebagai P-42. Pesawat P-42 merupakan Su-27 yang dilucuti banyak bagiannya. Semua sistem tempur dan elektroniknya dihapus untuk mengurangi berat badan sampai pada batas minimum. Cat juga dihapus untuk membuat lebih aerodinamis, faktor yang sangat penting karena berat pesawat akan sangat mempengaruhi rasio dorong dan berat. Su-27 memiliki berat 23 ton dengan daya dorong 25 ton yang berarti rasio berat dan daya dorong melebihi 1. Sebenarnya angka ini masih menjamin kinerja yang sangat baik. Namun P-42 memiliki berat badan yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan varian induknya. Berat pesawat menjadi hampir 12 ton saja dari semula 23 ton. Ini berarti bahwa rasio dorong untuk berat adalah 2 yang memungkinkan untuk mencapai tingkat yang luar biasa dalam hal percepatan. Dan itu dibuktikan ketika P-42 melesat melebihi kecepatan suara dalam penerbangan vertikal. Dalam waktu 2 tahun selanjutnya, P-42 mencetak lebih dari 30 rekor dunia. Pilot uji Viktor Pugachev memecahkan rekor F-15 dalam pendakian dengan memanjat 15 km hanya dalam waktu 7 detik. Sementara rekor F-15 adalah 1 menit 16 detik. Ini membuat Su-27 menjadi pemenang di babak parameter kinerja, tetapi masih memiliki jalan panjang untuk pergi ke dunia. Pada tahun 1987, NATO baru mendapatkan penampilan pertama Su-27 secara jelas ketika melakukan patroli. Foto-foto yang diambil pada saat itu adalah foto pertama yang jelas dimiliki oleh intelijen Barat. Gambar pertama diambil pada tahun 1978, tapi baru dari satelit mata-mata. 2 tahun setelah itu, yakni pada tahun 1989, Soviet akhirnya memutuskan untuk menampilkan Su-27 ke pertunjukan udara Paris dan mengungkap keberadaannya kepada dunia secara resmi. Flanker sudah unjuk kedikdayaan sejak datang dengan terbang non-stop dari Yukovsky dekat Moskow ke Paris tanpa tangki bahan bakar eksternal dan tanpa dukungan tanker udara. Hal ini untuk menunjukkan kepada Barat bahwa Su-27 bisa dengan mudah menyeberangi setengah dari Eropa dan memiliki rentang yang lebih dibandingkan jet tempur lain yang mereka miliki. Kemudian pesawat ini menunjukkan aksi menggemparkan di depan penonton dan ahli penerbangan dengan manuver yang luar biasa. Disinilah Viktor Pugachev melakukan manuver Pugachev Cobra yang kemudian seperti menjadi merek dagang flanker. Manuver Cobra akan menempatkan Su-27 pada sudut serangan super kritis, yakni kurang dari 90 derajat dengan mengurangi kecepatan sekitar 250 km per jam. Manuver ini untuk memungkinkan pesawat musuh di belakangnya terbang melewati sehingga Su-27 bisa menempatkan diri di belakang musuh untuk kemudian membidiknya. Pertunjukan udara ini telah menarik perhatian banyak negara, terutama India dan Cina. Waktu kemudian membuktikan Su-27 mendapatkan pesanan ekspor besar dari kedua negara ini. Cina membeli Su-27 dan membuat salinan mereka sendiri. Mereka kemudian juga membeli Su-30 yang dikembangkan dari Su-27. Sementara India mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka ingin Su-30 yang dilengkapi dengan avionik pilihan mereka yang bersumber dari negara-negara barat. Hal ini mengakibatkan lahirnya Su-30 MKI yang menjadi salah satu varian terbaik dari Su-30 sampai kemudian Rusia memproduksi Su-30 SM. India menjadi pengguna terbesar Su-30 dengan lebih dari 270 Su-30 MKI. Tahun 1992, mimpi yang lama ditunggu datang. Su-27 melakukan kunjungan persahabatan ke pangkalan Angkatan Udara Amerika di Virginia untuk melakukan simulasi pertempuran udara melawan F-15. Diputuskan ada 2 putaran dogfight di mana Su-27 akan menjadi ekor atau ada di belakang untuk putaran pertama dan sebaliknya untuk putaran kedua.
Saat pertempuran pertama, Su-27 yang ada di belakang F-15 terus mengejar dan mengunci pesawat lawan, dan Eagle gagal untuk bisa melepaskan diri dari flanker. Di putaran kedua, giliran F-15 ada di belakang Su-27 dan pilot flanker berhasil dengan cepat mengurangi kecepatan dan melakukan putaran yang mengecoh F-15 hingga akhirnya tidak ada lagi di belakang Su-27. Artinya, Su-27 jelas memenangkan kedua putaran dogfighting. Jenderal Amerika kemudian terbang dengan Su-27 2 kursi dan mengakui bahwa manuver pesawat itu lebih baik daripada F-15. Itu adalah kemenangan manis untuk Su-27. Namun sejarah kemudian mencatat jelas F-15 adalah jet tempur dengan tingkat membunuh jauh di atas flanker di medan perang sebenarnya. Demikian sahabat Jejak Apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.sejahtapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.